Akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib. Gus, jenengan senom Gus, hati-hati dalam menyampaikan. Jangan sampai kemudian apa yang panjenengan sampaikan justru kemudian terkesan memanipulasi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait yaitu perkataan dari yaitu Gus Ikdam. Yang dimana Gus Ikdam ini mengatakan bahwasanya di akhir zaman ini banyak orang-orang yang meninggalkan yaitu para kiai dan para habaib. Jadi kalau kita dengar yaitu perkataan dari Gus Ikdam ini, itu ada pesan yang tersembunyi yang disampaikan yaitu kepada jamaahnya. Yaitu apa? Yaitu untuk dekat dengan para habaib, yaitu Habib-Habib Ba'alawi. Nah, teman-teman, jadi itulah ya pesan yang tersembunyi, yang dimana pesan tersebut itu agar kaum muslimin ini dekat kepada para Habib-Habib Ba'alawi dan para kiai. Kita sudah tahu ya teman-teman ya, para Habib-Habib Ba'alawi ini ketika mereka ini berceramah, apa yang disampaikan itu sangat jauh sekali dengan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Mereka itu memiliki ajaran yang tersendiri, yaitu ajaran apa? Ajaran dari Ba'alawi, yang dimana ajarannya itu adalah banyak, yaitu hadis-hadis itu ditemui dalam mimpi. Bukan itu saja ya teman-teman ya, tentang terkait masalah yaitu Faqih Qodam yang katanya itu Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu 70 kali dalam sehari. Ini gak ada teman-teman seperti ini. Paling itu dari mimpi mereka. Seperti cerita-cerita yang lain ya, khurafat-khurafat yang lain, yaitu bisa memadamkan api neraka, bisa menurunkan hujan susu, bahkan bisa menurunkan rantai emas dari langit sampai ke bumi. Nah, ajarannya itu seperti itu teman-teman ya. Jadi gak ada ya Rasulullah SAW itu dan para sahabatnya itu bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ini nggak ada. Jadi ajarannya itu berbeda dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi pijakan mereka itu bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi, tapi halu, kisah-kisah dari mimpi. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan yaitu video tersebut. Salah satu dawuhnya Rasulullah lagi yang sangat penting apa? Yang cocok dengan panjangan semua. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Kalau orang itu sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, apa yang terjadi? Yurfa'ul barokah min kasbihim. Kamu kerja kayak apa akan diangkat barokah dari usaha-usahamu. Na'udzubillah min dalik. Apa yang disampaikan Gus Ikdam ini adalah bagian dari deep message. Apa itu? Yakni menyampaikan pesan tersembunyi. Orang-orang kemudian terpukau seolah-olah ada serangkaian pesan yang sedang disampaikan oleh Gus Ikdam. Tapi kalaulah coba kita cermati, pesan tersembunyi atau deep message-nya ada pada kalimat yang terakhir. Kalau orang itu sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, 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 apa yang terjadi? Saya ambil contoh sederhana. Belakangan kita mendengar ada yang membuat pernyataan begini, muliakanlah ulama, muliakanlah para kiai, dan muliakanlah para habaib. Pesan tersembunyinya ada pada akhirnya, memuliakan para habaib. Yang menyampaikan begitu tidak mengajak kita memuliakan ulama atau para kiai. Sejatinya dia sedang menggiring kita semua untuk memuliakan para habaib. Persis dengan pesan yang disembunyikan oleh Gus Ikdam ketika kemudian mengutip sabda Nabi, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Beliau mengidentifikasikan dengan hadis ini umat yang akan lari dari ulama dan fuqaha. Tetapi ada pesan tersembunyi ketika ia mengatakan umat akan lari
dari fatwa-fatwa atau dari ilmunya para ulama, para fuqaha, para kiai, para habaib. Inilah deep message, pesan tersembunyinya. Gus Ikdam sebetulnya tidak sedang menyampaikan tentang ulama atau fuqaha atau para kiai. Sebetulnya dia sedang menyampaikan pesan, kita jangan lari dari para habaib. Kita jangan menjauh dari para habaib. Atau kita punya kewajiban untuk memuliakan habaib. Ini letak pesan tersembunyinya. Ia sedang menggiring jamaahnya, menggiring penggemarnya untuk pesan atau tujuan utama tersebut. Padahal sebetulnya para kiai, para ulama juga sudah mengkritisi tentang penerjemahan ini. Dalam kalimat tersebut sama sekali tidak ada kata habaib. Jelaskan kalimatnya menyebutkan yafiruna minal ulama'i wal fuqaha, di mana umat itu punya kecenderungan lari dari para ulama, para ahli ilmu, wal fuqaha, dan lari dari ahli fikih atau ulama-ulama ahli fikih. Itu pesan sesungguhnya dan tidak ada kata habaib di situ. Nah, hari ini kita sedang dipermainkan dengan kata-kata. Umat sedang dihipnotis dengan kata-kata. Apakah kata habaib bisa diidentikan dengan ulama atau fuqaha? Ya tentunya tidak. Karena pada kenyataannya kata habaib, kata yang diidentifikasikan untuk sekelompok orang klan Ba'alwi yang telah mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Mengapa saya lebih menspesifikasi kepada klan Ba'alwi? Karena sebetulnya umat Islam tidak mengenal secara khusus lakop untuk keturunan Nabi dengan sebutan Habib. Yang ada di tengah-tengah umat Islam berdasarkan syarak maupun uruf, lakop yang biasa digunakan untuk dzurriyyat Nabi adalah Sayyid maupun Syarif, bukan Habib. Nah, hari ini klan Ba'alwi yang datang ke Indonesia, mereka mengidentifikasikan dirinya sebagai dzurriyyat Nabi, lalu menyebut diri mereka dengan panggilan Habib. Jamaknya adalah habaib. Dan mereka kemudian menuntut agar umat Islam memuliakan mereka sebagai ahli bait Nabi. Mendorong umat Islam agar memuliakan mereka sebagai dzurriyyat Nabi. Ini kesalahan fatalnya. Maka saya ingin menegaskan pada kesempatan kali ini, pertama, kesalahan fatal Gus Ikdam adalah telah sengaja mengeksploitasi makna hadis Nabi. Karena beliau banyak penggemar, Gus, dengan senom Gus, hati-hati dalam menyampaikan. Jangan sampai kemudian apa yang panjenengan sampaikan justru kemudian terkesan memanipulasi umat. Ini yang pertama. Karena mengapa? Ini sama saja sudah memanipulasi, bahkan boleh jadi mengeksploitasi makna hadis itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Suparman tentang terkait perkataan dari Gus Ikdam. Jadi ternyata ya teman-teman, Gus Ikdam ini ternyata adalah mukibin ya, yaitu mukibinnya para Habib-Habib Ba'alawi. Bahkan ya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Suparman tentang terkait masalah hadis tersebut itu dikritisi ya teman-teman ya. Bahkan Gus Ikdam itu di dalam video tersebut itu mengatakan ya sebuah hadis yang disampaikan itu adalah mendustakan hadis ya teman-teman. Jadi lari daripada maknanya ya. Jadi seakan-akan Gus Ikdam itu menyampaikan hadis tersebut itu untuk mempromosikan yaitu Habib-Habib Ba'alawi. Sudah jelas di situ adalah para ulama ya. Lalu kemudian dikatakan ya jangan jauh dari para habib ya. Jelas-jelas ya teman-teman ya, Habib-Habib Ba'alawi ini ya, mereka itu mengisbatkan kepada yaitu zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka ini tidak bisa membuktikan. Mana buktinya kalau ente itu zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Kiai Imad ya teman-teman. Tapi ketika mereka ini ya ingin membuktikan, mereka tidak memiliki bukti yang sangat akurat. Yaitu bukti apa? Bukti kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Mereka tidak memiliki itu ya. Apalagi kitab dari abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Baru dari abad 9 mereka itu membuat kitab ya, yang katanya Ubaidillah itu anak daripada Ahmad bin Isa. Jadi ditelusuri itu ternyata mereka itu ya, yang ada ulamanya Ba'alawi itu katanya itu bermimpi ya,
bahwasanya Ubaidillah itu anaknya daripada Ahmad bin Isa. Jadi itu melalui jalur mimpi ya teman-teman. Ini kan lucu ya, mimpi kok bisa dijadikan hujah? Nggak bisa, enak saja ya mengklaim gitu aja cucu Nabi. Harus ada bukti yang secara ilmiah. Dan secara ilmu filolog ya teman-teman, manuskrip itu tidak ditemukan ya yang namanya Ubaidillah. Lalu kemudian ya genetik, tes DNA. DNA-nya itu banyak Habib Alawi yang ketika tes DNA ya, yang ada di luar negeri sana, ada 180 orang kalau nggak salah, itu mereka itu DNA-nya bukan orang Arab tapi orang Ajam ya. Orang Arab bukan ya, kok mengaku zuriat Nabi SAW. Ya kan lucu ya teman-teman ya. Itu secara bukti yang sah ya, itu tes DNA. Mereka ini nggak bersambung kepada Rasulullah SAW. Sangat disayangkan sekali nih Gus Ikdam ini ya teman-teman, yang masih muda, tapi ya beliau ini yaitu mendustakan sebuah hadis ya teman-teman. Seakan-akan apa yang disampaikan itu adalah benar, itu hanya yaitu mempromosikan Habib Alawi kepada jamaahnya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.